البيت الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة والمقربين وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين وإلى جميع من إله ولا إله إنما كان وإلى جميع المحدثين والمفسرين حجر الشيخ الطبري والشيخ محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد القرطبي والشيخ محمد المقاسي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ فخر الدين الرازي والشيخ محمد الشاوي والشيخ إمام سيد محمود الألوسي والشيخ محمد علي الشابوني والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وابه الزهيري والشيخ نووي البنتني والشيخ محمد قريشي وخصوصا إلى صاحب كتاب الإبريس يا بشري مصطفى رمبان وإلى جميع شيخنا مشايخنا شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 190. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatilu lan padha perang sapa sira kabeh. Wa qatilu lan padha perang sapa sira kabeh fi sabilillahi ing dalem ngongangaken ngegungaken fi sabilillahi ing dalem ngegungaken agamane Allah, fi sabilillahi ing dalem dalane Allah, ngoten mawon. Fi sabilillahi ing dalem dalane Allah utawa ngegungaken agamane Gusti Allah, alladzina ing wong akeh yuqatilunakum kang padha merangi sapa ya si alladzina kum ing sira kabeh. Wala ta'tadu lan aja ngliwati wates sapa sira kabeh. Innallaha setuhuni Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al-mu'tadina ing wong kang padha ngliwati wates kabeh. Wa qatuluhum lan matena sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum aitsu saqiftumuhum ing dalem ending-ending kon nemu sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum wa akhrijuhum lan musira sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum min haitsu akhrajukum ing dalem ending kon musir sapa alladzina hum ing sira kabeh. Wal fitnatu tawi fitnah iku asyaddu luwih banget minal qatli tinimbang saking mateni. Wala tuqatiluhum lan aja merangi sapa sira kabeh hum ing alladzina indal masjidil harami ing dalem sandinge masjidil haram hatta yuqatilukum sehingga padha merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh fihi ing dalem masjidil haram. Fa in qatalukum mongko lamun merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh faqtuluhum mongko merangono sapa sira kabeh hum ing alladzina kadzalika utawi kaya mengkono-mengkono kotel iku jazaa'ul kafirina walesi wong-wong kafir. Fa in tahau mongko lamun padha mareni sapa alladzina saking kafire fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku ghafurun akeh ngapurane rahimun tur akeh welase. Kita waos syarahipun
190, 191, 192. Betul enak ini. Kok langsung sahabat? Nggih, teng mriku nggih ngoten. Betul enak iki. Wis diwaos napa enake ket 190 niku. Lan sahabat-sahabat padha tindak Mekah perlu ibadah haji bareng tekan Hudaybiyah dadak dialang-alangi dening wong-wong kafir Mekah. Nuli dianakake dionokno maksude nuli dionokake perundingan kang putusane Kanjeng Nabi taun iki kudu balik menyang Madinah. Mengko tahun huri kena mlebu Mekah nanging ing dalem wektu 3 dina. Kanjeng Nabi nerima marang putusan mau nuli mundur menyang Madinah kanthi sejo kodok. Mengko tahun huri tahun kedepannya maksudnya. Nanging para sahabat padha kuwatir yen mbok menawa dan cidrani dening kufar Mekah sehingga ana nyabani kirang nyebabi anane peperangan sehingga nyebabi anane peperangan ing mongko peperangan ana ing wulan haram luwe-luwe sanjerone ihram iku para sahabat ngerasa ora seneng. Nuli Allah Ta'ala nurunaken ayat kang surasane sira kabeh diperintahi merangi wong-wong kang merangi marang sira kabeh asal ora ngliwati wates lan merangono wong-wong kang merangi sira kabeh iku lan musira wong-wong mau saking negara Mekah. Fitnah yaiku syirik iku sabenere luwih gedhe bahayane ketimbang mateni wong ana ing wulan haram utawa sak jerone ihram. Sira kabeh aja merangi wong-wong kafir ana ing tanah haram kejaba yen pancen wong-wong kafir mau merangi sira kabeh ana ing tanah haram. Yen pancen wong-wong kafir mau merangi sira kabeh ana ing tanah haram, sira kabeh kudu wani merangi dheweke ana ing tanah haram. Iya kaya mengkono iku wawese wong-wong kang padha kafir. Dene yen wong-wong kafir mau padha mareni anggone kufur ateges gelem Islam, Allah Ta'ala sejatine agung ngapurane lan wawase. Wa qatilu fi sabilillah. Dan perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Wala taqtadu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Pentafsir Al-Qurtubi dikatakan hadhil ayatu awalu ayatin nazarat fil amri bil qital. Ayat niki, ayat 190 ini adalah ayat pertama yang diturunkan untuk perintah berperang. Jadi perintah perang pertama, perintah untuk berjihad, perintah untuk berperang. Niku ayat pertama turun niki. Wala khilafa fi anna qitala kana mahzuran qabla hijrati. Dan tidak ada perbedaan pendapat, sesungguhnya perang itu dilarang, boten angsal perang itu sebelum hijrah. Jadi perang ini sebenarnya boten angsal sebelum hijrah tidak boleh. Makanya ayat-ayat, karena surah Al-Baqarah ini ayat Madaniyah, surat ayat yang diturunkan di Madinah. Ketika Kanjeng Nabi tasik teng Mekah, itu ayat-ayat yang turun itu menghindari peperangan. Teng surah Al-Fussilat ayat 3 sekawan, Gusti Allah dawuh idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi nek ana wong berbuat jelek kepada kita itu harus membalas orang itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan.
Enten maneh tenggone surah Al-Muzammil ayat 11, fa'fu anhum wasfah, dan maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Jadi periode Mekah itu memang umat Islam, umat Islam belum diperintahkan untuk berperang. Baru teng ayat niki, baru teng ayat niki umat Islam diperintahkan untuk berperang. Wa maka Islam mimma nazala di Makkah falamma hajara ilal Madinah umirodil kita. Ketika di Mekah, boten enten perintah perang, barang Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah baru perintah perang pertama teng ayat niki, dan turunlah ayat niki. Wa qatilu fi sabilillah, dan peranglah kamu di jalan Allah. Tapi menurut pendapat Warwiyaan Abi Bakar As-Siddiq, menurut pendapat Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ayat pertama yang menjelaskan tentang perang itu bukan ayat ini, tapi surah Al-Hajj ayat 39 menurut Abu Bakar As-Siddiq. Tapi menurut Imam Al-Qutubi, wal awalu aksar, pendapat yang pertama itu lebih banyak. Jadi menurut pendapat yang pertama atau yang lebih banyak, ayat ini adalah perintah pertama kepada orang Islam untuk berperang di jalan Allah. Ayat niki dimulai dengan huruf wa. Kula pun balik-balik ngomong, huruf wa tidak mungkin ada sebuah perkataan, tidak mungkin ada sebuah kalimat ujug-ujug ono wa. Pasti ada kata kaitan sebelumnya yang ada hubungannya dengan ayat ini. Kan tidak mungkin ujug-ujug ngomong dan, kan tidak mungkin. Makanya sing pertama ngomong dan nang awal kalimat ya mek lagune Sheila on Seven langsung dan. Ini ayat masih ada kaitan wakotilu dan berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut, lek kita gatekno ayat sing ini bahas nopo? Bahas hilal. Kemarin kan bahas hilal, bahas bulan Sabit, bahas hilal. Terus apa hubungannya antara hilal karo perang? Yang ngoten lek dipikir jero malih. Ayat kemarin membahas tentang hilal, tentang bulan baru, tentang waktu yang ada kaitannya dengan ibadah, yang mana waktu itu berkaitan dengan bulan hilal. Untuk Ramadan itu berkaitan dengan hilal, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hilal. Terus saat niki ayat niki bahas tentang perang. Lah apa hubungannya nih hilal karo perang? Lek kita boten ngaji secara detailnya kan boten ngarang paham. Tapi ayat ini masih ada hubungannya memang dengan permasalahan hilal. Umat Islam, di dalam Islam itu terkenal ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Dan ternyata bulan mulia ini sudah dilakukan oleh orang-orang jauh sebelum Islam datang. Jadi oleh orang-orang Arab sebelum Islam datang, itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, khususnya orang-orang kota Mekah, itu sudah memuliakan 4 bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi ada 4 arba'ul syahrul hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan pertama ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Manten itu diselingi beberapa bulan kemudian baru bulan Rajab. Nah, orang-orang kafir kemudian orang-orang jahiliyah ini sangat memuliakan 4 bulan ini, sehingga apa? 4 bulan ini adalah bulan perdamaian. Tidak ada perang di dalamnya. Kedian itu senang perang, antar suku perang. Itu bulan haram. Mereka sepakat karena memuliakan bulan 4 itu, sehingga 4 bulan ini, 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab,
itu bebas dari mengalirnya darah, sampai mereka tidak melakukan berburu hewan itu buatan karena mengalirkan darah, apalagi perang. Sehingga orang-orang Mekah, orang-orang Arab niku lek wis 3 bulan haram niki 4 niki mereka memanfaatkannya sing dagang. Jadi karena ini bulan perdamaian, tidak ada kekerasan, tidak ada peperangan, sing dagang, sing tani, sing peternak menjual ternaknya. Karena memang bulan ini adalah bulan perdamaian, tidak ada peperangan di dalamnya. Nah, asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki diceritakan tentang kitab Lughatun Nuqul fi Asbabin Nuzul karena namanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Akhraja al-Wahidi min tariqil Kalbi an Abi Shalih an Ibni Abbas. Diriwayatkan dari Imam Al-Wahidi dari jalur Al-Karbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas. Nazalat hadhil ayata fi sulhil Hudaybiyah. Ayat ini turun ketika perjanjian Hudaybiyah. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sudda 'anil baitil haram summa salahal musyrikuna ala ayyarji'anahu al-qabil. Pada saat itu Nabi niku badhe tindak marang Mekah. Karena ini Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nabi badhe tindak teng Mekah, badhe umroh. Kan kitab kula badhe umroh, tapi ternyata teng waos niki badhe tindak haji. Insyaallah umroh insyaallah. Karena nanti ada umroh qadha peristiwanya ini. Kirangan teng mriki dikatakan haji, ya mungkin ada pendapat lain. Tapi teng kitab-kitab yang saya baca, itu Kanjeng Nabi badhe umroh karena Kanjeng Nabi teng Madinah akhirnya tindak marang Mekah. Barang dugi Mekah niku Kanjeng Nabi ini dicegat kali orang-orang musyrik, gak oleh mlebu Mekah. Boten nang iso mlebu Mekah, dikongkon balik nang Madinah supaya balik maneh taun meneh, ngoten. Falam makana amu al-qabilu tajahaza huwa wa ashabu li umratil qadha. Nah iki asbabun nuzul umrah qadha. Setahun setelah Kanjeng Nabi dikengken balik maneh teng Madinah, orang-orang ini berangkat malih tenggone Mekah badhe umroh qadha, terus kuwatir wa khafu Allah tafiya Quraisyun bidzalika. Orang-orang Islam kuwatir engko dicegat maneh ambek wong-wong kafir Quraisy. Wa ayyasudduhum 'anil masjidil harami wa yuqatiluhum wa kariha ashabu kitalahum fi syahril haram. Orang-orang itu lek sampai dicegat nang gone Mekah maneh, dicegat gak oleh mlebu Mekah maneh, terus mereka orang-orang kafir memerangi orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini boten seneng lek perang pas wayahe bulan haram dan di tempat yang haram, di Masjidil Haram. Apa mlebet Masjidil Haram? Maka turunlah ayat ini, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Nah, peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ngoten lho. Maksudnya, jadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram, bulan mulia. Jadi peristiwa di bulan Dzulqa'dah di tahun 6 Hijriah, niku Kanjeng Nabi badhe mlebet teng Mekah badhe umroh dicegat. Sehingga lahirlah namanya perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah saja ini hak. Man di dalam komunikasi kita, kosakata sehari-hari koyok damel hak Hudaybiyah, padahal damel hak saja nih. Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah niki ismu bi'rin, jenengi sumur. Jadi Hudaybiyah ini jenengi sumur. Kita kan sumur tasik wonten napa mboten. Tapi yang jelas Hudaybiyah ini letaknya dekat dengan Makkah, dekat dengan Masjidil Haram, kurang lebih 22 kilo. Sing nate umroh, sing nate haji, masjidnya dikenal dengan masjid. Ayo teman sing hafal.
Asyumes, Asyumes, Masjid Asyumes itu nopo namanya umroh ambil mikot Hudaybiyah ambilnya di situ. Jadi itu adalah nama sumur. Fasaddahu al-musyrikun 'anil baiti wa aqama bil Hudaybiyah syahron. Karena Kanjeng Nabi dicegat oleh orang-orang musyrik, Kanjeng Nabi dicegat oleh orang-orang musyrik, akhirnya Kanjeng Nabi ini tinggal di Hudaybiyah selama 1 bulan. Tapi menurut umrah bukan sakit sekali, dicegat oleh orang-orang musyrik. Padahal ini adalah bulan haram, oleh perang. Itu sudah berjalan sekian lama sebelum Islam datang sudah seperti itu, tapi dicegat gak oleh. Akhirnya Kanjeng Nabi tenggone Hudaybiyah selama 1 bulan lamanya. Awalnya niku Kanjeng Nabi niku ngipi. Kanjeng Nabi niku ngipi, teng jero ngipine niku umroh kali para sahabat, nggih tawaf, nggih sa'i, sampai tahallul. Di dalam mimpinya Nabi seperti itu, sehingga Kanjeng Nabi matur marang para sahabat, aku mari ngipi kaya ngene, ayo budal umroh. Dipilih teng Madinah, ayo budal umroh. Sehingga Nabi beserta para sahabat niku sampai 1.400 sahabat, wakilah sampai 1.500 sahabat. Itu jumlah yang luar biasa. Niku lek numpak bis niku 30 bis. Bis anggapan isi 50, bis teng mriko isi 50. 10 bis 500, 30 bis 1.500. Itu Kanjeng Nabi bermimpi seperti itu, terus matur marang para sahabat, lajeng Kanjeng Nabi dan para sahabat umroh tindak marang Mekah. Ketika Kanjeng Nabi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, terus Kanjeng Nabi melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Itu menurut para sahabat, perjanjian Hudaybiyah ini merugikan orang Islam. Perjanjian Hudaybiyah itu merugikan orang Islam karena salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah, sapa wong sing teko wong musyrik, siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Jadi ana wong musyrik tanpa izin keluarganya, mboten enten izin keluargane, niku kudu balik nang nggone Mekah. Tapi lek ana wong Islam balik dan mendatangi kaum musyrik, maka ia tidak akan dikembalikan kepada Nabi. Jadi poin ini dianggap merugikan orang Islam. Jadi orang wong kafir Quraisy, niku kok mlebu Islam, iku gak oleh melok nang Madinah, kudu balik nang Mekah. Nah, sampai Nabi itu dikritik kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan mantan, gambarannya mantan preman kan kendel. Sampai Kanjeng Nabi niku dikritik kali Umar, jenengan tasik Nabi nopo. Sampai Nabi diomongi koyo ngoten kali Sayyidina Umar. Yo aku cik Nabi. Jadi Sayyidina Umar memang terkenal orang yang tegas dan keras. Sampai matur marang Kanjeng Nabi, matur koyo ngoten itu. Lah, setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, sing negosiator niku namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini gak ada anak, jenenge Abu Jandal. Abu Jandal apa? Enten wong jenenge Abu Jandal niku enten. Abu Jandal enten ele. Abu Jandal ini mlebu Islam, pun Islam. Selama di Mekah niku Islam. Tiba-tiba Abu Jandal sing negosiasi niku Suhail bin Amr. Abu Jandal niki langsung moro tenggone tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah niku man. Dalam keadaan kaki masih diborgol. Kepingin melok Kanjeng Nabi supaya balik nanggone Madinah. Tapi karena perjanjian ini memang poinnya wong sing musyrik nggih lek melok Nabi itu harus kembali ke Mekah. Akhirnya karena perjanjian itu Abu Jandal
iku boten saged melok Kanjeng Nabi teng Madinah. Padahal Abu Jandal ini anaknya Suhail. Anaknya Suhail. Jadi Suhail bin Amr ini teng buku niku teng kitab kula niku ada anak tiga niku Islam kabeh. Suhail bin Amr boten Islam ketika perjanjian itu. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah diteken antara Suhail bin Amr kalian Ali bin Abi Thalib niku ketika perjanjian Hudaybiyah ditulis Muhammadur Rasulullah, Muhammad putusan Allah. Niku Suhail bin Amr boten purun. Iki Rasulullah gak oleh untuk Muhammad bin Abdillah. Lek Rasulullah ditulis berarti aku gak ngakoni lek iki Rasul. Aku gak ngakoni kok. Sing Sayyidina Ali boten purun. Gak gelem. Sayyidina Ali ya tetep boten purun, dicoret boten purun. Tetep Muhammad Rasulullah. Akhirnya saya Nabi boten ngotot, Nabi boten ngotot marang tanggep marang Sayyidina Ali, endi tulisannya tak coreti. Jadi sing nulis sing nyoret niku akhirnya Kanjeng Nabi piyambak, sing nulis sing nyoret Rasulullah niku Kanjeng Nabi piyambak, sehingga akhirnya ditulis Muhammad bin Abdillah. Nah, dilarang. 2 tahun 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah niku Suhail bin Amr niku mlebet Islam. Jadi betapa hidayah itu seperti itu. Wong sing menentang Rasulullah sampai menjadi negosiator orang-orang kafir Quraisy ketika setelah peristiwa Fathu Makkah 2 tahun setelah itu, 2 tahun atau 3 tahun setelah itu, Suhail bin Amr ternyata masuk Islam. Hal sampai koyok ngoten. Anake dhewe mlebu Islam niku kabeh melok Kanjeng Nabi mboten oleh sampai diantemi sampai ditakuk tenggone ngarepe Rasulullah, tengah jene Rasulullah. Sayyidina Umar ketika melihat niku, Sayyidina Umar niku ngidek marang Abu Jandal. Terus pedang ini ditereng nang pinggir Abu Jandal. Tujuannya supaya pedang ini dicabut, cek bapaknya dipateni. Karena Sayyidina Umar niku ngoten. Tapi Abu Jandal boten ngoten. Abu Jandal menerima dan membiarkan pedang itu tetap di tangan Sayyidina Umar. Padahal kalau Sayyidina Umar ngidek marang Abu Jandal, pedangnya diidekno supaya pedangnya dicabut, bapaknya dipateni. Ternyata beberapa tahun setelah itu Suhail bin Amr angsal hidayah saking Allah dan masuk Islam. Jadi kita boten saged, boten angsal menghakimi orang misalnya wong iki ngene, wong iki ngene. Suhail bin Amr sing jelas-jelas tentang Rasulullah ternyata akhirnya masuk Islam. Pun lanjutannya ayat waqatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Jalan itu adalah salah satu sarana untuk kita mencapai tujuan. Dalan, kalau baleni. Dalan itu bukan tujuan. Dalan itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk mencapai tujuan. Kalau contoh jenengan misalnya kape nang makame Gus Dur, pasti butuh sarana. Salah satu sarana mungkin menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor, dan pasti membutuhkan sarana berupa jalan. Lek ono sing ngerintangi dalan, misalnya ono pohon tumbang sehingga kita tidak bisa lewat jalan itu, maka kita pasti akan menyingkirkan rintangan tersebut. Ono pohon tumbang nang gone dalan, kita mboten saged tenggone mlebet, mboten saged tenggone melewati dalan itu, maka rintangan itu berupa pohon yang tumbang itu harus kita singkirkan. Pohon itu kita singkirkan. Semono uga jihad. Wa qatilu fi sabilillah. Jihad, perang, tujuannya itu apa? Untuk mencari ridho Allah. Kita itu untuk mencari ridho Allah, karena ada yang menghalangi di depan kita, yaitu orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang kafir, orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Maka orang-orang kafir itu harus kita perangi juga, karena dia menghalangi jalan kita. Maka itu lahirlah resolusi jihad yang dikomandoi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu karena apa? Sampai Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, Hadratus Syekh mengatakan, membela tanah air itu adalah fardu ain. Karena itu adalah bagian dari jalan. Tujuan utamanya apa?
saged ibadah marang Allah, saged angsal ridhone Allah, terus dihalang-halangi oleh penjajah, dihalang-halangi oleh Belanda, maka Belanda itu harus kita singkirkan. Menurut Hadratus Syekh, lahirlah resolusi jihad yang ditandatangani oleh Hadratus Syekh pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Sejak beberapa tahun kemarin, akhirnya tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai hari santri. Itu karena seperti itu, karena jihad itu bagian untuk jihad fisabilillah itu adalah salah satu jalan, salah satu sarana untuk mencapai tujuan kita. Nah, jadi penting, yang tidak kalah penting adalah alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Atas perintah perang di dalam Islam itu bukanlah kita yang menyerang lebih dulu, tidak. Tapi lek kini diserang, kini diperangi, kita wajib untuk membalas. Jadi sifatnya itu adalah counter. Sifatnya itu adalah counter untuk mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri. Lek awakmu diperangi, ya, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi salah pemahaman orang-orang Islam sing garis keras, yang mana mereka melakukan bom bunuh diri, yang mana mereka membunuh wartawan, misalnya wartawan asing. Itu salah. Karena apa? Orang-orang sipil ini tidak salah sama sekali. Kalau apa diserang, apa diperangi, apa dipateni, melakukan pemboman di sana, di Bali, di nanggone polisi, itu pemahaman yang salah, sangat salah. Padahal teng ayate waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, lek awak kene diperangi baru kita boleh memerangi. Jadi sifatnya itu adalah counter. Sementara orang-orang sekarang sing Islam ekstremis ISIS atau Islam sing garis keras itu yang melakukan pengeboman atau pembunuhan, itu yang diserang adalah warga sipil, yang mana warga sipil tidak ada kesalahan sama sekali. Yang salah di negara ini, misalnya, ini negaranya membantu Israel, misalnya, membunuh saudara-saudara kita di Palestina, itu kan negaranya, itu kan pemerintahannya. Warga sipil tidak ikut campur di dalam hal seperti itu. Kok malah dipateni, kok malah ditawan. Itu adalah kesalahan-kesalahan orang-orang Islam garis keras. Ya kira-kira gak ngaji ayat niki. Dan memang ayat ini disalah pahami oleh orang-orang kafir saat ini, menganggap Islam itu agama kekerasan. Padahal memiliki dikatakan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Sing merangi awak utek perang, sing gak berani yo aja. Apa maksudnya? Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Tenggone tafsir Ibnu Katsir, nggih. Bertafsir Ibnu Katsir dikatakan kama qala Al-Hasan Al-Basri, menurut Imam Al-Basri, sing boten angsal perang itu adalah minal masulati wal hururi, gak oleh mencincang. Iso sakniki niku gak oleh napa dipotong-potong, dimutilasi. Ini tuh boten angsal. Melakukan kecurangan di dalam perang boten angsal. Wa qatlin nisa'i wasyudyani, tidak boleh membunuh orang perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, boten angsal. Wasyuyukhi alladzina la ra'ya lahum wa la qitala fihim, tidak boleh membunuh orang yang sudah lanjut usia, yang mana mereka tidak ikut perang dan tidak mempunyai keahlian berperang. Tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah lanjut usia. Warrohbani wa ashabi syawami, dan tidak boleh membunuh para rohib dan orang-orang pendeta yang tinggal di dalam gereja. Itu bukan angsal kali Islam. Jadi begitu tingginya etika perang di dalam Islam, sampai-sampai para rohib ini bukan angsal dipateni. Orang yang tinggal di dalam gereja biarawati ini bukan angsal dipateni, bukan angsal diperangi. Sampai-sampai watah kritil asjari, membakar pohon ini boten angsal. Wa qatlil hayawani li ghairi
maslahatin, dan tidak boleh membunuh hewan yang tanpa maslahat. Jadi membakar pohon, membunuh hewan itu mboten engsal di dalam perang. Nah, perang sakniki menggunakan bom jarak jauh yang mana korbannya banyak wanita, banyak anak kecil. Jadi banyak sekali yang tinggali korban perang itu. Yang mana yang terbunuh adalah anak-anak kecil, orang-orang wanita, orang-orang tua yang sudah tidak mempunyai kemampuan berperang, itu mati di dalam medan peperangan. Bahkan sekarang itu antar orang Islam sendiri di negara Timur Tengah itu podo perangi. Ini kan dunia Irak sampai Iran dia podo Islami, ternyata perang Teluk tahun 91 sini. Itu podo Islami tapi perang. Ada perintah waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, perang ngono di jalan Allah wong sing merangi awakmu. Sakniki antara sesama negara Islam itu kadang-kadang terjadi perang sendiri antar Islam sendiri, dan banyak orang wanita, banyak anak-anak terbunuh. Padahal itu termasuk taktadu, itu adalah termasuk berlebihan. Dan Allah di akhir ayat, innallaha la yuhibbul muqtadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pun kita lanjutkan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Kalau ayat sebelumnya itu bilang sanjang, jangan kamu melampaui batas. Tapi mereka sudah melampaui batas, maka perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Karena mereka sudah melampaui batas. Jadi mereka sudah melampaui batas, perangilah mereka di mana saja mereka berada. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Khitab ayat niki ditujukan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah kaum yang mana beriman kepada Kanjeng Nabi. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pun namanya kaum muhajirin. Jadi wong Mekah sing iman marang Kanjeng Nabi, terus tumut Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Ini pun namanya kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin itu ayat ini khitabnya kepada mereka. Dan domir hum teng ayat ini wa ahrijuhum, hum teng ayat ini adalah khitabnya kaum kafir Quraisy yang masih berada di Mekah. Jadi khitabnya ayat itu untuk orang-orang kaum muhajirin, humnya domirnya balik marang wong-wong kafir Quraisy Mekah. Jadi usirlah mereka yang telah mengusir kamu. Biar orang-orang Islam diusir sampai orang-orang podo hijrah ke Madinah. Sekarang usirlah mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan perintah ini baru bisa direalisasikan ketika Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah baru bisa direalisasikan. Jadi orang-orang musyrik tenggone Mekah akhirnya diusir dari kota Mekah, sehingga di dalam kota Mekah hanya ada orang-orang Islam. Dan sampai saat ini sing manggen teng Mekah, sing sampai mlebu kota Mekah niku kudu Islam, sing mlebu kota Mekah kota Madinah niku sampai sekarang itu kudu wong Islam sing mlebu gunung. Jadi usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Jadi 2 tahun setelah peristiwa Hudaybiyah, perintah ini baru bisa direalisasikan. Lanjutannya ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ayat ini sering disalahpahami oleh masyarakat kita. Jadi orang wong gak laula diarani, misalnya gak jupuk diarani jupuk, kon fitnah, aku gak jupuk kon arani jupuk. Terus ngetokno dalil niki, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal bukan itu maknanya.
Iki ojo digawe maneh ayat iki lek ana wong diarani terus pokok difitnah. Jadi definisi fitnah itu tidak seperti itu di dalam Al-Quran. Lek nang Indonesia mungkin seperti itu. Kita melakukan sesuatu, ya kita boten melakukan sesuatu, terus diarani melakukan hal tersebut, berarti itu kena fitnah, difitnah. Padahal boten seperti itu. Ulama berbeda pendapat tentang apa maksud fitnah di ayat ini. Tidak ada satupun dari pendapat ulama yang mengatakan fitnah itu menggeokoy omongan, semua sing diarani nguning. Boten, tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang berpendapat fitnah itu adalah cobaan. Kayak seperti halnya yang dialami oleh Abu Jandal. Abu Jandal wis mlebet Islam. Kabeh tuwet Kanjeng Nabi boten angsal. Terus tanggone Mekah diborgol, disiksa Abu Jandal itu ambek bapak itu. Dia mendapatkan cobaan. Itu adalah fitnah. Makanya tanggone surah At-Taghabun, surat At-Taghabun itu juz 28, surat yang ke-64 ngoten nggih. Ayat ke-15 niku teng mriku Gusti Allah dawuh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, adalah cobaan. Jadi yang dimaksud fitnah di ayat ini itu adalah salah satu pendapat itu mengatakan adalah cobaan. Cobaan seperti halnya yang Abu Jandal. Dan tidak hanya Abu Jandal yang mendapatkan cobaan seperti itu. Ini kalau sing cerita masuk ya Bilal bin Rabah, ini kan mendapatkan cobaan seperti cobaan fisik. Cobaan fisik. Setunggal. Enten mana sing berpendapat kembali kepada kekafiran, murtad itu adalah fitnah. Wong murtad iku luwih gede bahayane timbangane wong mateni. Jelas nih. Dosae wong sing murtad, wong wis Islam langsung murtad. Niku dosae luwih gede timbangane wong mateni. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kembali kepada kekafiran itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Maksudnya ini kenapa? Ada lagi yang berpendapat al-fitnatu huwa asyirku, syirik. Jadi syirik itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Wong musyrik itu jelas lebih gede bahayanya timbang wong mateni. Jadi sakmarine semerap artinya ayat niki. Lek ana wong ngomong al-fitnatu asyaddu minal qatl, sing dimaksud al-fitnah niku ngarani sesuatu hal sing boten dilakoni sampai no. Gak ngono maksudnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi ayat ini al-fitnah bisa bermakna cobaan seperti halnya yang dialami Abu Jandal, bisa bermakna kembali kepada kekafiran yaitu murtad, bisa bermakna musyrik. Pun akhir ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Masjidil haram ini adalah tempat yang mulia. Janganlah kamu membunuh, janganlah kamu berperang di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini adalah tempat yang mulia. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka membunuh kamu di dalamnya, sehingga mereka memerangi kamu di dalamnya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Orang-orang kafir Quraisy ini memerangi kamu di dalam Masjidil Haram, maka perangilah mereka walaupun kamu berada di Masjidil Haram. Jadi sifatnya seperti itu. Ini karena mereka sudah keterlaluan, sudah melewati batas. Masjidil Haram tempat yang mulia, kok mereka memerangi kita di dalam Masjidil Haram, maka kita tidak boleh berdiam diri. Fakturuhum, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi sifatnya itu tetap bukan menyerang terlebih dulu, tapi kita bertahan kontak. Lek diserang baru nyerang balik. Itu adalah sifat perang kita. Jadi gak oleh nyerang sih saat durungnya diserang. Ketika mereka menyerang di dalam Masjidil Haram, walaupun Masjidil Haram adalah tempat yang mulia, tapi kalau kita sudah diserang di dalam Masjidil Haram,
kita tetap harus menyerang balik mereka. Faktuluhum, karena itu adalah kadzalika jazaul kafirin. Lanjutannya ayat terakhir, fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir itu sudah berhenti menyerangnya, menyerang orang-orang Islam, wis berhenti memerangi kita, maka kita juga harus berhenti memerangi mereka. Jadi mereka wis mari perangi, wis gak perang mana, gak nyerang orang Islam mana, maka kita sebagai orang Islam juga tidak boleh menyerang mereka karena mereka telah berhenti menyerang kita. Atau bisa dimaknani, kalau mereka sudah berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh Allah, oleh mereka sudah berhenti dari kekufuran, mereka wis mlebu Islam, Allah bakal ngapura dosa-dosa mereka kepada marang Allah, dosa-dosa marang Allah itu akan disepuro oleh Allah karena Allah itu Ghafurur Rahim. Pun cekap semangat mungkin kita dikatakan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrij biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana dunya wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talabidana wa asfa'ana wa yamana wa tarzuquna Allahumma tamamani matika wa tamama rahmatika tamama ridwanika wa sallallahu wa barik wa sallam خلطا وجدتا وعملتا وحيك إلى يوم تشار في الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.